Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala barakatillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwafillah dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kesempatan yang terbaik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hal ini menjadi sebab Allah ridho dengan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah, bulan Rajab sudah berlalu meninggalkan kita. Saat ini kita telah berada di bulan Sya'ban, yakni gerbang menuju sebuah madrasah tempat bagi kita untuk menempa diri, yakni yang dikenal dengan bulan suci Ramadan. Madrasah Ramadan kian dekat dengan kita, tapi Masya Allah, musibah demi musibah belum juga beranjak dari kita. Semakin hari semakin banyak orang terinfeksi daripada endemi virus corona. Dari waktu ke waktu semakin banyak orang yang meninggal karena terpapar virus ini. Sebelum kita sampai pada madrasah bulan suci Ramadan, marilah kita menjadikan musibah wabahnya pandemi virus corona ini sebagai pelajaran kita semua. Kita yakin bahwa dalam setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian pasti ada makna yang tersirat di dalamnya. Setiap musibah pasti ada pelajaran yang bisa dipetik dari musibah ini. Nah, hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita melihat fenomena saat ini, wabil khusus di bangsa kita. Banyak masjid-masjid yang ditiadakan dari hal rangkaian ibadah sholat Jumat, kemudian dari perkara majelis masjid taklim, sholat berjamaah ditiadakan. Bagaimana hal ini menurut pandangan Islam itu sendiri? Maka ada sebuah kaidah usul fikih mengatakan darul mafasidi aula min jalbil masalih. Menghilangkan kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Maka kalau mudarat yang lebih besar daripada kemanfaatan, maka kita harus untuk menghilangkan daripada kemudaratan tersebut. Maka dalam hal ini kita ikuti fatwa MUI, ulama-ulama yang menfatwakan bahwasanya kota-kota yang sudah sangat mengkhawatirkan dengan virus ini, maka kita sebagai umat mengikuti fatwa ulama, tidak mengapa tidak sholat Jumat, tidak mengapa tidak sholat berjamaah di masjid karena takut terpapar daripada virus corona. Maka dibolehkan dalam Islam. Bahkan sampai Umar bin Khattab ketika hendak pergi dari kota Madinah menuju kota Palestina, sesaat ingin sampai di kota Palestina, sahabat mencegah dari kota Umar bin Khattab, mengabarkan, wahai Umar, hendak kemana tujuan kamu? Saya hendak ke kota Palestina. Ketahuilah wahai Umar, sungguh di Palestina sedang terjadi wabah taun yang sangat mengerikan. Wabahnya luar biasa, ikhwafillah. Pagi terkena, sore meninggal. Sore terkena, malam meninggal. Seterusnya. Maka Umar bin Khattab, sekelasnya sahabat Nabi yang makamnya di samping Nabi dan dijamin surga, mengatakan dan mengurungkan niatnya untuk ke kota Palestina. Kenapa? Karena ada wabah taun, virus yang melanda Palestina. Maka sahabat bertanya, wahai Umar, apakah kamu takut dengan takdir Allah? Wahai sahabat, saya tidak takut akan takdir Allah, tapi saya berpindah
dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Ada hikmah yang kita bisa petik dari kisah Umar bin Khattab, bahwasanya perilaku seorang beriman harus waspada mesti untuk menghindari daripada virus ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, melainkan mempunyai hikmah dan tujuan di balik ciptaan itu semua. Maka Masya Allah, mudah-mudahan wabah ini tidak sampai masuk dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwafillah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim untuk mempersiapkan apa-apa yang nanti kita lakukan dalam bulan Ramadan? Persiapannya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Referensi kita dalam kitab Nasaihul Ibad di halaman 10, karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala mengatakan, sikap seorang muslim yang pertama, haqqu 'alal akil, bahwa haknya orang berakal itu alla yastagila, hendaklah tidak menyibukkan dirinya illa bisalasin, kecuali dengan 3 perkara. Apa yang pertama? Kata Nabi Daud alaihissalam, tazawudun lima'adin, sediakanlah amal soleh untuk kehidupan akhirat ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita harus banyak-banyak mempersiapkan amal soleh, apalagi di tengah-tengah wabah saat ini terjadi melanda di negeri kita tercinta Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan? Memperbanyak amal soleh. Maka amal soleh ini bisa dikaitkan dengan sifat mu'ahadah. Artinya seorang muslim itu harus mengingat-ingat akan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu kita ini semua hidup di dunia sekarang ini dulu pernah melakukan MOU, akan kontrak ketika hendak hidup di dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita hidup di dunia jangan sampai lupa bahwasanya tempat sesungguhnya kita bukanlah di dunia, melainkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama mata'ul hayatid dunya illa qalil. Jadi orang beriman itu harus mempunyai persiapan sangat matang, karena kehidupan dunia bukanlah tempat akhir tujuan, melainkan tempat akhir tujuan kita adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bekal banyak kita lakukan, sholat, zikir, puasa, baca Quran, dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz? Nanti di tengah-tengah pandemi virus corona masih melanda bulan Ramadan, itu tergantung privasi kita masing-masing. Kalau di tempat kita masih membolehkan sholat tarawih, tadarus, pengajian, maka hadiri. Kalau tempat kita tidak mengadakan hal itu semua, maka kita memperbanyak ibadah di rumah. Itu pun termasuk menjadikan amal kita di hadapan Allah Ta'ala terbaik. Kenapa? Misal contoh, Bang Dendi seorang mahasiswa yang hatinya terpaut dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, tapi ketika ada pandemi virus corona, ia alihkan ibadah di rumah. Apakah sama ibadahnya? Maka Nabi sampaikan, kalau terjadinya wabahnya saat melakukan seperti ini, maka ibadahnya kita di rumah sama pahalanya ketika kita sholat di masjid. Kenapa? Karena terjadinya di tengah wabah yang sangat mengerikan. Lagi-lagi jangan menjadikan alasan kita ada wabah ataupun
tidak adanya wabah, tetap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita tinggalkan. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita sudah mengingat-ingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, mesti sifat yang kedua dimiliki seorang muslim adalah mujahadah. Apa maknanya mujahadah? Maknanya adalah sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja di luar terjadinya pandemi virus corona, kita berleha-leha, kita malas-malas beribadah. Nah, sekarang terjadinya pandemi virus corona, maka lebih kita tingkatkan ibadah kita. Kenapa? Khawatir kita terpapar virus corona, sedangkan secara bersamaan persiapan kita, ibadah kita belum maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang lucu ya, ikhwah fillah. Mang, kenapa enggak sholat? Ih, saya mau takut virus corona. Padahal setiap hidupnya nggak pernah sholat gitu kan. Maka dijadikan alibi suatu peristiwa ini kan. Emang dasarnya nggak pernah sholat gitu. Begitu ditanya, kita mau wedi kalau virus corona katanya ya. Padahal dalam hidupnya emang nggak pernah sholat gitu. Adanya begini kesempatannya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hal seperti itu. Amin ya rabbal. Kemudian hadirkan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang muslim sudah memiliki sifat sungguh-sungguh bermujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupakan sifat yang ketiga mesti kita tanamkan adalah muraqabah. Artinya apa? Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, haitsu kunta, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya sifat merasa hari-hari setiap detik tidak lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketakwaan kita hanya menyempit pada masjid. Di masjid kita takwa, di masjid kita baca Quran, di masjid kita zikir, tapi di rumah kita tidak sholat, di rumah kita tidak baca Quran, di rumah kita tidak berzikir. Maka ini takwa yang kalau zaman sekarang makanya agak sedikit modus. Maka takwa yang sebenarnya adalah dimanapun tempat. Di masjid takwa, takut kepada Allah. Di rumah takwa kepada Allah. Di tempat kita nongkrong takut kepada Allah. Di keramaian takut kepada Allah. Di tempat yang sunyi sepi dari keramaian, kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti seorang muslim mempunyai sifat yang ketiga ini adalah muraqabah. Artinya apa? Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga mesti dimiliki daripada seorang hamba kepada Allah taala adalah muhasabah. Ingat, apa-apa yang kita lakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah lepas daripada muhasabah. Apa sih Ustaz muhasabah itu? Muhasabah adalah introspeksi diri atau menghisab diri kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali sampaikan tips bagaimana seseorang agar ibadahnya diterima dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada sifat riya dan kita mukhlisin, sifat ikhlas dalam hati kita. Maka yang pertama kata Imam Ghazali, ketika beramal ucapkan istighfar. Sedang beramal ucapkan istighfar. Setelah beramal ucapkan istighfar. Nah, ikhwah fillah kita ulang ya. Pertama, tips agar kita terhindar dari sifat riya ketika melakukan ibadah mukhlisin lillahi ta'ala. Pertama adalah ketika beramal istighfar, sedang beramal istighfar,
setelah beramal istighfar. Tentu dengan tidak penyebutan secara jahar. Itu jangan artikan ikhwafillah ketika mau berbuat sesuatu astagfirullah, tidak. Dalam hati muhasabah diri bahwasanya apa yang kita lakukan semata-mata lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah penting ketika kita beramal ikhlas? Oh, sangat penting. Maka sampai-sampai Nabi sallallahu sampaikan, riya itu termasuk daripada syirik asghar, syirik kecil. Bayangkan, sifat riya termasuk daripada syirik asghar. Tapi tidak sampai membuat orang ini keluar dari Islam. Tidak sampai orang ini mendapatkan dosa besar kemudian tidak ampun, tidak. Syirik asghar ini, perbuatan riya, ingin dipuji oleh orang lain, adalah hancur daripada amalnya ketika beribadah kepada Allah. Maka jangan sampai kita mempunyai sifat riya ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang terakhir, yang kelima, mesti seorang muslim mempunyai sifat mu'aqabah. Artinya apa? Ketika kita sudah beramal, kita buat sanksi atau kita buat hukuman. Hukuman buat diri kita ketika kita lalai dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau saya tidak salat subuh hari ini, maka saya akan melakukan diri saya akan baca Quran 2 juz. Itu dalam rangka melatih kedisiplinan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau saja perkara dunia ada sanksinya, masa dalam perkara akhirat kita tidak membuat sanksi pada diri kita sendiri. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beranjak nasihat dari Nabi Daud alaihissalam yang kedua, setelah tadi sediakanlah amal soleh untuk hidup akhirat. Yang kedua, kata Nabi Daud alaihissalam, wa mu'natun lima'ashin, sediakan perbekalan untuk hidup di dunia. Mesti kita melakukan perbekalan hidup di dunia. Apa-apa yang menjadi sarana di dunia, kita niatkan untuk perkara akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita dari Unila mempunyai kecerdasan dalam hal teknologi atau fisika atau lain sebagainya, itu kan dalam hal dunia. Maka jadikanlah sarana yang Allah titipkan secara sederhana itu, jadikanlah untuk perkara akhirat. Contoh misal, ada saudara kita sebut aja ya, Abang Debi lah ya, pokoknya beliau orang soleh ya. Dia punya ilmu, Allah kasih titip ilmu dengan ilmu fisika, maka ia gunakan untuk perkara akhirat. Diajarkan kepada adik-adik kelasnya, diajarkan kepada muridnya nanti, yang mana pelajaran fisika itu akan dia kaitkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itulah adalah ilmu dunia, tapi rangkaiannya adalah perkara akhirat Allah Subhanahu wa taala. Misal ada teman kita yang jurusan dokter, maka bukan sekedar dokter, tapi dia juga mengerti ayat tentang keilmuan-ilmuan daripada medis, maka itu lebih menajamkan ia. Jadi apa? Sarana dunia dijadikan perkara akhirat yang Allah Subhanahu wa taala. Mobil yang digunakan untuk taat kepada Allah. Punya moge nggak ikhwafillah, motor gede ya, moge untuk taat kepada Allah. Punya iPhone terbaru, memanfaatkan untuk mencari yang kebaikan. Kemudian apalagi punya rumah yang besar, dimanfaatkan untuk kebaikan. Jadi kan semua sarana yang ada di dunia untuk perkara akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan bernilai, sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu sudah tidak punya harta, bahasa kerennya ya, tidak mempunyai pekerjaan, tidak ibadah, cinta dunia lagi, na'udzubillah. Maka sebenarnya ikhwafillah, pandemi virus corona ini sebenarnya tidak sangat menakutkan. Maka dalam sabda Nabi itu ada virus yang lebih sangat menakutkan daripada virus corona. Apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia
takut modar. Oh, nauzubillah. Nah, ini sebenarnya virus yang menakutkan nih. Cinta dunia banget, hari-hari dunia, tapi takut dia akan kematian. Nah, mudah-mudahan dengan adanya wabah ini sedikit Allah berikan ibrah agar kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasihat dari Nabi Daud alaihissalam yang ketiga di antaranya wa talabu lazzatin bihalalin. Carilah kenikmatan dengan cara yang halal. Oh, Masya Allah. Makanan yang sudah Allah haramkan, yang tidak dibolehkan dalam agama, kita konsumsi. Akibatnya apa? Menjadikan kemudaratan buat kita. Bukan hanya buat kita, buat orang-orang di sekitar kita. Akhirnya dampaknya dari negeri nun jauh di sana, negeri Cina, Wuhan, akibat mengkonsumsi makanan yang Allah larang dalam Al-Quran, yang tidak diperbolehkan untuk konsumsi. Kita lihat videonya ikhwafillah, anak tikus ya. Kalau bahasa Inggris itu breed, atau breed lah ya. Bapaknya breed wirok. Nah, wirok itu bahasa Inggris tikus besar, tapi dimasukkan dalam kamus Jasel. Kalau nggak percaya lihat sendiri ya. Jadi luar biasa, tikus yang masih hidup, masih bernapas, itu dimakan. Ya Allah Rabbi, ular mentah-mentah dimakan. Apalagi tuh banyak lah ya yang diharamkan Allah Ta'ala dikonsumsi secara bebas. Maka itulah menjadikan kemudaratan buat kita, bukan hanya buat diri kita. Akhirnya dampaknya hampir ke seluruh dunia terpapar daripada virus corona. Tapi itu juga menjadi rangkaian skenario Allah Subhanahu wa taala agar semua introspeksi diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari kenikmatan yang halal dengan cara Allah yang Allah perintahkan. Ya ayyuhar rasul, kulu min thayyibat wa'lamu shalihan. Sampai-sampai dalam Al-Quran saja Allah ini memerintahkan para rasul untuk makan makanan yang baik-baik. Ini rasul saya diperintahkan untuk makan makanan yang baik. Apalagi kita yang bukan rasul, apalagi kita yang manusia dhaif, manusia yang penuh kesalahan, manusia yang penuh dengan dosa. Kita harus lebih-lebih menjaga daripada makanan kita. Artinya apa? Datangnya virus ini agar kita lebih ikhtiar sungguh-sungguh menjaga daripada kesehatan kita, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Kalau saja zahir kita sakit, kita sudah sibuk ke rumah sakit, kita sibuk mencari penawar daripada obat virus ini, maka lebih-lebih kita mengkhawatirkan kalau hati kita, batin kita yang sakit. Kenapa? Kalau hati, batin kita yang sakit, bukan saja bermasalah dalam kehidupan kita, akan bermasalah kelak nanti, meniti perjalanan yang sangat panjang tanpa ruang batas dan waktu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah lahir batin kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, beranjak daripada sesi berikutnya, maka sebagaimana diberitakan bahwa virus corona ini bisa menyerang siapapun, tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang muslim, non-muslim, orang yang sholat, bahkan orang yang tidak sholat pun terpapar daripada virus ini, siapapun tanpa terkecuali. Maka hal ini mengingatkan kita akan apa yang ditanyakan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad SAW. Anahliku wa fina salihun. Wahai Rasul, apakah kita akan binasa padahal di antara kita ada orang-orang saleh? Contoh di negeri kita atau kampung kita ini akan terjadi wabah atau terjadi penyakit atau terjadi musibah, padahal di antara kita ada orang-orang soleh yang taat, tahajudnya luar biasa. Maka Nabi SAW katakan, "Na'am, idza kasal khabas." Ya,
jika sudah dosa dan maksiat sudah banyak dilakukan, tidak lagi memandang orang-orang yang soleh, tidak lagi memandang orang-orang yang tahajudnya luar biasa. Maka kalau sudah dosa dan maksiat dilakukan sungguh-sungguh amat merajalela, maka siapapun akan terkena. Wabil khusus terjadinya pandemi virus corona, orang soleh kena, yang tidak soleh kena, yang sholat kena, yang tidak sholat kena, yang muslim kena, yang non muslim kena. Masya Allah, semua tanpa terkecuali akan terkena daripada musibah ini. Na'udzubillah. Nah, ikhwafillah, melalui virus corona kita juga diingatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, zikir dan sebagainya. Ibadah juga akan menenteramkan hati kita, jiwa. Ketentraman dan ketenangan hati inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat, dan sistem imun dalam tubuh kita bekerja dengan baik. Maka seseorang yang daya tahan tubuhnya kuat, insya Allah tidak akan terpapar daripada virus corona. Maka dengan adanya pandemi virus corona, kata Ibnu Sina dalam kitabnya, maka yang perlu diperhatikan, jangan panik, jangan terlalu takut, dan perbanyak daripada ibadah dengan kesabaran. Maka ini akan menimbulkan daya tahan tubuh kita yang kuat. Dan kalau daya tubuh kita kuat, imun kita kuat, insya Allah tidak akan terpapar daripada virus corona. Kemudian ikhwafillah, yang mesti kita pahami adalah hikmah di balik virus corona itu. Sekarang kita akan masuk kesimpulan pada sesi ngaji kita malam ini secara via online. Mudah-mudahan dimanapun ikhwah fillah berada, menjadikan sabab Allah berikan keberkahan dan Allah hilangkan daripada virus ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah ikhwah fillah sejenak kita belajar dan merenungkan hikmah di balik pandemi virus corona yang menghancurkan ini. Bayangkan ikhwah fillah, betapa ia telah mampu mengembalikan seluruh umat manusia menjadi manusia, kembali pada jati diri manusia, untuk tunduk, taat, patuh, beriman kepada Sang Khalik, dan kembali pada akhlaknya. Hikmah tersembunyi di balik wabah corona, ia secara senyap telah berhasil menutup semua bar, diskotik, tempat perjudian, tempat pelacuran, tempat kemaksiatan yang lainnya. Hikmah corona, ia mampu mengumpulkan semua anggota keluarga untuk bersatu lagi dalam rumahnya, yang mana sekian lama terpisah dengan kesibukan masing-masing. Itu hikmahnya. Yang pertama, hikmahnya secara tidak langsung, dengan hal datangnya corona, semua maksiat perlahan berkurang. Hikmah yang kedua, Allah satukan kembali keluarga yang terpisah oleh jarak dan waktu dan kesibukan yang masing-masing. Hikmah yang ketiga, ia membuat maksiat mereda dan mereka dipaksa menutup wajah dan auratnya secara sukarela. Masya Allah, yang hari-harinya mengumbar aurat, yang hari-harinya yukensi, ya, bupati buka paha tinggi-tinggi, ya, secara sukarela ia menutup dengan rapat-rapat. Bahkan di Cina itu luar biasa, bukan lagi alat APD, ya, alat pelindung diri. Masya Allah, kan kadang di meme itu pakai drum segala macam. Nauzubillah, ya. Karena saking takutnya tuh, yang tadinya seksi terpaksa untuk menutup aurat. Itu kan hikmah daripada corona. Mudah-mudahan setelah berakhir wabah ini, yang tadinya menutup dengan sukarela, menutup wajah auratnya dengan ikhlaskan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hikmah kemudian lagi ada kata Allah Ta'ala, tidak ada lagi pergaulan bebas, secara bebas berdansa, berkencan dengan lain jenis yang belum halal. Bahkan LGBT, sepi sekarang. Oh, Masya Allah. Ini hikmah daripada corona. Satu kali Ustadz pernah ngisi ceramah di keraton waktu sesi Isra Mi'raj. Nah, namanya kita kan masih jiwa muda, ya. Ketika pulang dari ngisi ceramah ke keraton, kita pasang gas kebut,
pas sampai Ramayana kantor pos kita nempel kanan. Hampir jam setengah 12 kita pengen menginvestigasi bencong-bencongnya di Mangga 2. Ya kita lihat itu nggak ada itu sama sekali. LGBT itu kita lihat, cek satu-satu. Ya Allah Rabbana, itulah hikmah corona ya, yang biasanya mangkal, yang biasa memanjakan dirinya, nauzubillah min zaliknya, laura lanang ora wadan ora, ya kan, nauzubillah, tidak ada. Kenapa? Itu hikmah daripada corona. Ternyata bencong pun takut dengan virus itu ya. Alhamdulillah, ini makanya luar biasa. Secara senyap hadirnya virus corona, Allah ingin perlahan-lahan meredakan daripada pintu-pintu gerbang maksiat. Mudah-mudahan seterusnya, amin ya rabbal alamin. Bahkan hadirkan Allah Ta'ala, hikmahnya cukup dengan corona untuk mengurangi ketegangan perang antar etnis dan sikap saling menyalahkan antar manusia, urusan sara, dan mengajari mereka makna kesedihan di isolasi akibat pengurungan sebuah negara dan pembatasan kebebasan hidup, sebagaimana ikhwafillah yang dialami, yang diderita oleh rakyat Palestina, saudara kita di Gaza. Allah Rabbi, kita belum ada apa-apanya ikhwafillah. Kita belum ada nggak kira-kira sebulan ya? Belum ada ya, belum sampai sebulan. Lihat rakyat Palestina ikhwafillah, itu sudah diisolasi berapa puluh tahun. Mereka dibatasi dengan benteng-benteng yang sangat besar. Kehidupan mereka dibatasi. Maka bercerminlah dari rakyat saudara kita yang paling kita cintai, yakni rakyat Palestina, bertahun-tahun diisolasi di negara sendiri. Tapi Masya Allah ikhwafillah, kita lihat di Palestina dalam keadaan diisolasi, lahir mujahid-mujahidnya Allah, lahir para penghafal Quran, para dokter yang hafal Quran. Seharusnya kita jangan mau kalah dan tidak terlalu larut dalam kesedihan, ketakutan yang berlebihan sehingga kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini juga merobek daripada hati kita. Bercerminlah dari kehidupan saudara kita yang kita cintai, yakni rakyat Palestina. Cukuplah dengan wabah corona ini untuk membuat orang menjadi rajin berdoa, memohon, meminta ampun, dan meninggalkan dosa dan kesalahan mereka. Cukup ikhwafillah dengan virus corona yang mempermalukan orang-orang yang sombong anti Tuhan dan menunjukkan kepada mereka kerapuhan kekuasaan dunia yang semu dan lemah tak berdaya melawan takdirnya. Cukuplah dengan corona ini menyadarkan kita untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sungguh menyadari bahwa kita adalah hanya sekumpulan makhluk lemah tak berdaya tanpa uluran tangan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dapat lagi mengandalkan logika biasa ataupun kecanggihan teknologi manusia tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwafillah yang sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pada kesempatan kita ngaji via online ini, streaming dari YouTube-nya anak-anak daripada kegiatan Ahis Unilah, menjadi sebab wasilah menjadikan berkah bangsa kita. Allah hilangkan secepatnya sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua diberikan kesehatan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, Allahumma ja'al min ahli al-ilmi wal amal, min ahli al-ibadah, min ahli al-khair. Allahumma arzuqhum fahman nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hifzul mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan kita semua diberikan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.